Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, semua orang selalu kesembuhan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi, kayak Tisam pagi-pagi udah ngopi dan ngoceh ya cuy ya. Selamat pagi semuanya. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita kufurkan. Wis, hari ini kayak Tisam membuka diskusi. Wis, diskusi aja sini. Teman-teman Kaisam yang lagi ngepel, yang lagi nyapu, ya kan, yang lagi cuci jisoo, bisa sama-sama mendengarkan ya. Ini kita sama-sama belajar supaya kita di Hongkong ini jangan mencontoh hal yang nekat ya cuy ya. Kadang teman-teman kita ini terlalu banyak banyak tingkah gitu. Kita ya libur aja gitu kan. Kita kerja ya kerja aja gitu kan. Kenapa harus banyak sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Yang bisnis ini, bisnis itu. Kayak itu sama aja memulai bisnis tuh nanti di Indonesia gitu kan. Karena kayak Sam sadar diri ya nggak. Di sini kita punya kontrak kerja, kita kerja profesional, kita sudah mengakhiri kontrak, baru kita bisa bisnis di Indonesia. Yuk Kaisam, usaha di Indonesia tuh susah Kaisam. Ya itu justru tantangan kita ya cuy ya. Terus juga kita juga jangan pernah mengkufurkan rezeki yang Allah kasih. Kalau kita memang sudah rezekinya gitu kan, pasti aja ada. Yang yakin sama diri sendiri tuh ya. Biar Allah tuh nggak ragu-ragu juga ngasih rezeki ke kita. Oke, tadi kita udah berdoa belum sih? Masya Allah, kita doakan ya untuk semuanya lah berkah Allah. Barangkali Kaisam tadi lupa pertama kali berdoanya. Hari ini kayak Tisam akan membahas satu VT yang tersebar ya. Apakah kalian ada di lokasi? Apakah ada kalian di TKP? Ini sih sungguh sangat mengerikan ya cuy ya. Menurut Kaitisam loh ya yang berusaha untuk tidak melanggar. Jadi ada sebuah VT yang tersebar di mana ada satu, nggak tahu ini oknum pekerja migran Indonesia. Entah itu punya majikan atau kosongan atau enggak. Tapi menurut Kaisam sih kalau kosongan ya berkeliaran kayak gitu di siang hari gitu kan. Pastinya rada agak-agak takut juga sih ya kalau kosongan ya. Mungkin yang kosongan itu maksudnya overstay kayak gitu biasanya tuh mereka tuh cari amannya tuh kerja di restoran atau di tempat-tempat packing kayak gitu ya cuy ya. Kalau untuk sewa-sewa tenda kayak gini menurut Kaisam diduganya sih banyak yang ada majikannya ya. Ini kadang majikan baik juga kita tuh benar-benar zolim ya cuy ya. Ya menurut Kaisam sih zolim, kecuali kita di sini nggak punya kerja, nggak punya gaji, nggak punya penghasilan gitu kan. Kita boleh muter otak untuk bertahan hidup. Tapi kita punya majikan, punya gaji gitu kan. Otaknya terlalu muter. Jadi semua dijadikan duit. Temen aja kalau bisa dijual aja dijual sama kita gitu kan. Jadi video itu penangkapan oknum pekerja migran ya, kita sebut aja oknum karena tidak semua pekerja migran ini seperti ini, apalagi mama tua kaplak nih wis pasti pinter, nurut-nurut ini pasti. Iya nggak sih? Jadi si mbaknya ini dikelilingi oleh orang-orang lokal ya. Ternyata orang-orang lokal ini adalah intel imigrasi di mana mereka sedang menyelusuri ini. Apa aja sih kegiatan apa aja sih yang dilakukan domestic helper. Mereka tuh punya sektor cuy, intelijen yang mencari pelanggar-pelanggar kayak gini. Ada kerjaannya mereka tuh. Jadi bukan terfokus di jembatan Mongkok aja, tersebar di mana kita berada gitu kan. Mereka tuh pasti selundupan. Nah, saat kemarin tuh ya videonya itu di lapangan rumput Koswebe. Jadi mbaknya itu ya tertangkap basah di mana di situ ada beberapa koper yang ditaruh di troli ya. Diduganya itu isinya tenda-tenda yang akan yang akan disewakan kepada kalian gitu kan. Cung, siapa yang nyewa, suka nyewa. Kalian adalah juga pensupport pekerja ilegal seperti ini. Jangan salah tuh, kita tidak boleh menyalahkan orang yang menyewakan tenda saja. Kita pun wajib introspeksi diri, kalau bukan kita yang menyewa, maka tidak akan ada oknum tersebut. Oknum lahir itu dikarenakan kita mensupport dengan menyewa tendanya.
Nah ini nih yang harus diedukasi. Jadi jangan salahkan yang nyewa-nyewa tendanya, peluang itu diciptakan karena adanya permintaan. Yang meminta siapa? Ya teman-teman kita yang malas gitu kan. Yang pengennya I have money gitu kan. Saya bisa sewa. Udah sewa aja lah daripada ribet ya kan. Kalian sama bestie misalkan jalan-jalan nih. Udahlah, gak usah bawa tenda. Ribet. Padahal tenda berapa sih? 200 ya, dapat ya 200 ya. Itu kan bisa di kepemilikan kita gitu kan. Udah gak usah sewa tenda, kita sewa aja. Di kos WB banyak. Mbak, saya sewa tenda ya mbak ya. Ayo. Siapa nih yang kayak gitu? Mbak, saya sewa tenda ya mbak, yang biasa mbak, buat 6 orang mbak. Iya, C. Kita tunggu C di sini beb. Saya udah bukain tendanya buat kamu. Ini kan adalah pekerja migran, sesama pekerja migran support. Setelah mbaknya ini ketangkep, kita berusaha mempoyokkan. Makanya jangan sewa tenda loh. Lah, kita loh yang mensupport. Bener gak sih? Nah ini, makanya kita tuh jangan membebankan kesalahan kepada yang penyewa tendanya. Walaupun visa kita masih aman. Tapi kamu adalah penyupport pertama kehancuran visanya dia gitu kan. Kita penyupport pensuksesan penyewaan tenda di kos WB. Ayo ngacung, siapa yang sering nyewa tenda? Kalian adalah pensupportnya juga. Nah ini yang harus kita edukasi sama-sama ya. Jadi bukan semua kesalahan tuh dilimpahkan kepada penyewa tendanya. Kitanya juga sama yang nyewa tenda ini. Makanya mental malas, mental punya duit. Ini nih harus kita perbaiki cuy. Kembalikan dalam diri kita. Kalau bukan dari kita yang memulai untuk memperbaiki value pekerja migran, mau dari siapa gitu kan? Kayak Tisam koar-koar di begini ya kan? Ya mungkin 1-2 orang yang sadar gitu kan, tapi buat Kaisam nggak jadi masalah. 2 orang yang menjadi pintar gitu kan, itu adalah rezeki yang luar biasa dan tidak akan membuat Kaisam itu berhenti untuk mengoceh. Tapi kembalikan kepada kita, mau seperti apa karakter kita ada di Hong Kong kayak gini. Kaisam yakin kalau tidak ada penyewa, maka tidak ada yang menyewakan tenda. Setuju nggak? Sepakat nggak? Maka dari itu cuy, untuk meminimalisir ya oknum-oknum seperti ini, say no lah. Mbak, kamu nyewain tenda, poking nih mbak. Kamu jangan lagi-lagi ya mbak kayak gitu. Kita boleh marahin. Kita bukan marahin orangnya, tapi kita marahin wataknya. Mbak, kamu nyewa tenda ya mbak? Mbak, jangan kayak gitu dong mbak. Saya laporin kamu. Push. Kasih push. Bahwa kita itu tidak semuanya setuju kok. Bener nggak? Nah itu. Nah kemarin itu ketangkap yang banyak. Ini adalah bagian resiko yang dianya sendiri juga sudah dikasih tahu teman-temannya. Padahal, kamu jangan nyewain tenda, kamu bahaya loh. Pelanggaran loh itu. Ah nggak apa-apa, nanti juga saya kok yang kena. Akhirnya kena juga kan, doanya dia sendiri sih. Jadi penyewaan tenda itu sebenarnya bukan hal yang, bukan hal yang tabu lagi ya. Bahkan bukan hanya tenda deh, koran-koran itu ya, disewa-sewa di North Point itu masih ada nggak? Coba penyewaan tenda atau penyewaan lahan lapak untuk libur, di mana aja coba speak up. Coba kasih tahu Kak Isam di mana aja nih yang masih aja kayak gitu $10, $20. Dan kitanya juga mau gitu beli kardus. Ya gimana Kak Isam kalau kita nggak bayar, kita nggak dapet tempat. Itu public place. Itu adalah tempat umum di mana kamu boleh menggunakan. Kalau ada yang menguasai public place, maka kita boleh poking. Kita boleh memperjuangkan tempat umum kita. Kalau mereka berkuasa petang-petang, kita punya polisi kok. Gak usah takut, walaupun dibenci, walaupun kalian yang melaporkan polisi. Wah ini anak buahnya Yatisam ini, yo nggak apa-apa. Menerapkan otak normal lagi itu ya memang kita harus berani cuy. Walaupun senioritas dan apa ya. Senior apa kalau misalkan mengajarkan yang nggak bagus yo, kita paling depan. Walaupun kita dibenci nantinya. Nah kayak gitu ya, jadi kemarin tuh ada intelnya tuh ada 6 ya laki-laki ya, pakai baju biasa, pakai baju polo shirt, terus celana panjang ya biasa aja gitu mereka tuh. Kayak orang lokal yang lagi cari tempat untuk camping, sama-sama camping gitu. Dan ada perempuannya juga, ya mau gak mau, kena. Nah ini ya, kita membahas tentang penyewaan tenda. Apakah itu pelanggaran Kak Isam? Yes, bahkan waktu itu di sentral nih cuy. Jadi ada tenda-tenda, dibuka-buka tenda kayak gitu.
Nah, polisi Hong Kong ini memberikan selembaran cuy, di mana himbauan ya, himbauan bahwa yang disindir lah sama polisi. Polisi itu mengeluarkan pamflet ya, selembaran di mana mendirikan bangunan atau tenda di tempat umum tanpa izin itu merupakan pelanggaran dan dapat dituntut dan ditangkap. Itu adalah selembaran polisi yang dibagiin ke domestic helper pada waktu itu di Sentral. Nah, itu artinya polisi ini menyerukan bahwa aturan mendirikan tenda atau bangunan tanpa izin ini bisa menjadikan pelanggaran. Sekarang banyak didebat sama domestic helper. Itu kan tempat privasi kita, setidaknya mendirikan tenda itu kita punya privasi, kita punya tempat untuk libur sendiri. Nah, di situ itu udah banyak tempat-tempat yang diizinkan ya, kayak di Admiralty juga tapi sampai sore. Di Causeway Bay nih, ya kan, masih diizinkan di lapangan rumput. Harusnya kita nih bersyukur hanya mendirikan tenda untuk privasi kita. Kita diberikan akses, diberikan kebebasan, diberikan fasilitas, boleh deh kamu nggak apa-apa. Tapi jangan aneh-aneh ya di dalam tenda itu. Aneh-aneh tuh gimana Kak Isam? Ya karaoke keras-keras, ya kan, pijit terapi sampai dibisniskan. Jangan dikomersialkan ini, Ternyata setelah itu adanya laporan, pastinya imigrasi ada laporan, itu saya disewa-sewain loh tenda. Ya kan, akhirnya belusukan tuh intelijennya situ, menemukan pelanggaran bahwa domestic helper ini menggunakan fasilitas umum untuk menyewa-nyewakan tenda. Ini adalah bentuk pelanggarannya. Visanya dia kan tidak boleh berbisnis ya. Itu satu. Dua, menggunakan fasilitas umum untuk komersialnya dia sendiri. Ini pelanggaran coy. Dan kalau misalkan dia ya, oknum ini terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, menyewa-nyewakan tenda atau lapak, ya kan, dan ketangkap nih cuy, maka dia bisa diadili dengan sel prodeo 3 bulan. Maksimal dendanya ini 5.000 Hong Kong dolar. Ini untuk membayar 5.000 is oke ya. Mungkin kita bisa ya. Sel prodeo juga ya kita jalaninya bisa lah ya. Nah, kalau misalkan majikan masih baik, ya alhamdulillah. Walaupun kita di penjara, kita keluar masih bisa di backup sama majikan ini. Tapi celakanya, kalau misalkan ini udah ketangkap nih, penyelidikan polisi nih, majikannya pasti ditelepon nih. Sekarang pertanyaannya, majikannya masih mau nggak dia berperkara dengan hukum Hong Kong? Ini belum masuk sidang loh ya. Ini baru gambaran di polisinya aja, di BAP nih. Kan penangkapan itu dibawa ke kantor polisi dulu, dibintain ID-nya, majikannya mana, majikannya ditelepon, ya kan. Kalau ada majikan, ini Cece bisa dikembalikan ke majikan dengan asal taruh jaminan, ya kan. Tapi kalau misalkan majikannya udah nggak mau, ya hancurlah kita. Mulailah kita jadi gelandangan di situ. Sampai ngikutin wajib lapor, wajib lapor, wajib lapor. Ingat loh ya, ini bukan kasus money laundry loh. Money laundry masih bisa diizinkan untuk keluar karena polisi meyakini bahwa kita adalah korban. Sama-sama korban. Tapi kalau kayak gini, ini kita nih udah pelanggaran. Kalau kita dibayangkan nih kalau majikan kita nggak baik, langsung diusir hari itu juga, gelandangan. Kita nyari shelter coy. Karena dia udah biasa oknum-oknum ilegal kayak gini, maka disinilah titik hancurnya hidupnya dia. Pastinya dia mikir, ya kalau saya nggak jadi oknum kayak gini lagi, gimana saya mau makan? Sedangkan proses hukum masih berlanjut, ya kan? Maka dari itu, inilah lahir-lahirnya kejahatan, ya kan? Nipuin orang, terus berbohong, jualan tenda-tenda lagi. Ya karena udah kecemplung, karena dia merasa bahwa hidup saya udah hancur nih. Mau nggak mau, ya saya harus bertahan hidup. Nah, maka dari itu, sebelum itu terjadi, ayo kita sama-sama memperbaiki mental. Kitanya nih cuy, kitanya nih sebagai pekerja migran, stop untuk menyewa tenda. Kasian, kasian itu bukan untuk menyewanya. Kasian itu adalah menolak menyewa. Maaf mbak, bukan saya nggak punya uang. Tapi saya kasihan dengan visa kamu. Nanti visa kamu bermasalah. Andaikan pekerja migran mau melakukan seperti itu aja. Kaisam yakin, oknum itu nggak ada. Oknum itu lahir karena apa? Karena kita yang melahirkan oknum tersebut. Sepakat ya? Oke ya, mulai sekarang ayo perbaiki value kita dengan dari diri kita sendiri. Untuk tidak mensupport apapun pelanggaran dan ilegal yang mereka lakukan.
Terus juga di sana tuh di Meifu tuh ya, setiap hari Jumat itu di lorong-lorong itu kalian tuh udah masangin tikar gitu kan dari hari Jumat gitu cuy. Ya Allah Gusti, ini kayak Idul Fitri aja, sholatan dulu-duluan gitu kan. Dari hari Jumat kalian buka tikar, ayo yang ngerasa ya. Masih ada aja itu mama tua kaplak itu, ampun ampun. Pokoknya itu sharing Kak Isam hari ini, mungkin video ini akan tidak disukai oleh oknum, tapi don't care ya Kak Isam, hanya menyadarkan teman-teman Kak Isam yang mungkin masih normal, yang masih bisa diingatkan, semoga kita bisa memperbaiki value kita sebagai pekerja migran Indonesia. Semoga pekerja migran Indonesia ke depannya sedikit pelanggaran sehingga gaji kita pun akan dihargai, value kita pun akan naik, dan majikan-majikan di luar sana tidak akan berburuk sangka kepada kita. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.